Shalom, horas, selamat pagi sahabat GKBS TV. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan untuk itu marilah kita berdoa. Segala puji hormat kepadamu ya Yesus yang telah menganugerahkan kepada kami hari baru untuk boleh kami jalani, dan biarkanlah kami menjalani ini di dalam tuntunan firman-Mu, dan bila pun kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu yang diberitakan saat ini, tolonglah kami untuk mengerti dan teguhkan hati kami, kehidupan kami untuk boleh memberlakukannya. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini diambil dari surat Paulus ke Jemaat Roma, pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-25. Demikian tertulis di sana. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Amin. Saudara-saudara, dalam pelayanan Rasul Paulus, pemberitaan firman Tuhan yang mengangkat tema pembenaran orang berdosa dapat disebut sebagai dasar dari ajaran keselamatan oleh anugerah Yesus Kristus bagi orang yang berdosa yang percaya kepadanya, menjadi tema yang seringkali diajarkan. Bahkan tema ini dapat kita katakan mengambil tempat hampir di seluruh surat-surat yang dituliskannya kepada jemaat-jemaat yang ia layani. Atau seperti yang dapat kita lihat, lebih kurang 39 kali kata membenarkan yang terdapat dalam Perjanjian Baru, 29 diantaranya disebutkan dalam surat-surat Paulus. Dan terlebih khusus dalam surat Roma, pengajaran tentang pembenaran ini menjadi garis merah dari pemberitaannya. Misalnya saja yang disebut dalam ayat 24, di sana dikatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Dan sebagai buah dari pembenaran oleh iman kepada pengorbanan Yesus Kristus yang telah menebus dosa manusia, itulah yang menjadikan jalan pendamaian bagi kita di hadapan Tuhan Allah, seperti yang disebutkan di dalam teks yang kita baca tadi. Nah, karena itu saudara-saudara, lewat teks yang pendek yang sudah kita baca ini, sungguh syarat memuat dasar-dasar pengajaran firman Tuhan yang dapat menuntun kita untuk mengerti, mengenal, dan tentunya mengimani pekerjaan Allah di dalam Yesus Kristus bagi keselamatan kita. Dan dari hal itu beberapa pesan firman ini akan kita renungkan. Yang pertama, lewat frasa Yesus Kristus telah ditentukan oleh Allah menjadi jalan pendamaian, berarti menegaskan hanya di dalam Yesus Kristuslah nyata kebenaran Allah yang berkuasa menganugerahkan keselamatan bagi orang-orang yang berdosa. Dengan demikian hendak dikatakan tidak ada juru selamat lain bagi kita selain di dalam Yesus Kristus. Orang-orang berdosa tidak dapat diselamatkan bila berdasar dari pengandalan diri sendiri. Kita, orang-orang berdosa ini, membutuhkan kehadiran juru selamat bagi keselamatan kita. Dan dari hal itu hanya dapat kita peroleh di dalam Yesus Kristus yang darahnya tercurah di kayu salib
untuk menebus dosa-dosa kita. Yang kedua, saudara-saudara, dalam firman tadi juga disebutkan perkataan keadilan Allah dalam konteks pembenaran dan perdamaian atau pendamaian orang-orang berdosa di hadapannya. Bagaimanakah keadilan Allah dapat kita pahami dalam hal ini? Bukankah keadilan itu terjadi bila dosa telah diganjar dengan hukumannya? Atau bagaimana kita mengerti Allah telah menyelesaikan hubungan itu untuk menunjukkan keadilannya? Nah, saudara-saudara, dosa memang telah menjadikan kita seteru atau bermusuhan dengan Allah. Dan karena itu patut mendapat hukuman. Dan hukuman dosa adalah maut. Namun maut itu telah ditanggungkan kepada Yesus Kristus yang telah turun ke dunia ini dan menjadi manusia sama seperti kita. Lewat pengorbanan Yesus itulah dosa kita telah dibayarkan. Dari hal itu, Yesus Kristus sebagai wakil manusia yang dihukum dinyatakan keadilan Allah, yaitu hukuman telah dilaksanakan dan upah dosa telah dibayar. Bukan oleh kita, tetapi oleh dirinya dalam kasih-Nya yang besar kepada kita orang-orang yang berdosa ini. Demikianlah misalnya ditegaskan juga di dalam 2 Korintus 5 ayat 14, di sana disebutkan, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka sudah mati. Atau dalam 1 Petrus ayat 24, di sana dikatakan, Ia sendiri, dalam hal ini Yesus, telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Dalam konteks itulah Yesus sebagai jalan pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. 1 Yohanes 2 ayat 2. Demikianlah saudara-saudara, orang yang menerima Yesus dan mengimaninya sebagai Tuhan dan Juru Selamat baginya, itulah jalan pembenaran, pendamaian, dan menerima keadilan Allah yang berkuasa bagi pengampunan dosa-dosa kita. Dan karena itu, menghadirkan keselamatan bagi kita juga. Semua itu kita terima bukan lagi oleh atau berdasarkan usaha manusia, tetapi semata oleh kasih karunia Allah lewat iman kepada Yesus Kristus. Demikianlah disimpulkan bahwa sebelum pengorbanan Yesus terjadi, Allah membiarkan dosa-dosa dalam kesabarannya. Namun kemudian lewat pengorbanan Yesus, hal itu tidak lagi. Sebab dosa dan kuasanya telah dikalahkan, seperti yang disebut dalam ayat 26, di sana dikatakan, maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Karena itu, saudara-saudara, lewat firman Tuhan ini kita dipanggil untuk tetap teguh dalam iman kepada Yesus Kristus. Dan tidak ada jalan mundur apapun alasannya. Sebab hanya di dalam Dia kita mendapatkan kebenaran Allah, dan karena itu menjadi jalan pendamaian bagi kita, yang sekaligus juga berarti jalan keselamatan kita. Di dalam Dialah ada hidup,
bagi kita yang percaya kepadanya, dan kehidupan itu dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu, firman ini juga sesungguhnya memanggil kita untuk terus membangun kehidupan kita agar berakar dan bertumbuh di dalam Kristus, seperti yang disebut di dalam Kolose 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dan sesungguhnya, dengan demikianlah hidup kita dapat menjadi berbuah dan saluran berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur ya Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami dengar bersama. Biarlah kebenaran firman-Mu ini boleh menerangi setiap saat kehidupan kami untuk terus mengimani Engkau ya Yesus yang berkuasa atas hidup kami, dan terlebih yang sudah menjadi juru selamat bagi kami dan menjalani kehidupan baru ini. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Hidup kudus dan tak bercacat di hadapan-Mu, mulia, suci pada kedatangan-Mu. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Hidup kudus dan tak bercacat di hadapan-Mu, mulia, suci pada kedatangan-Mu.
ku merindukanmu. GKPST